Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan kepada Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Jumat malam hari ini sudah tanggal 5 Juni 2026. Kita bersyukur, terima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu pelihara sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Hidup ini hanya sementara di dunia ini. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 10, usia kita 70 sampai 80 tahun. Saya usia 70 tahun. Berarti sudah masuk di dalam kategori di dalam Alkitab. Biar saya bersama Bapak mempersiapkan diri. Di suatu hari kalau dipanggil sama Tuhan. Ada lagu mengatakan, jika mati pergi ke surga, kota neraka. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya kepada Tuhan dan punya ketaatan. Ada 5 karakter yang saya sampaikan, yaitu memiliki cinta kasih kepada Tuhan, vertikal horizontal. Kedua, memiliki karakter taat, pelaku firman Tuhan, bukan kekesalan teori, tapi menjadi hidup yang taat, menjadi pelaku firman. Ketiga, kita menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, harus memiliki rendah hati, tidak boleh sombong, rendah hati. Yang keempat, memiliki sifat setia, vertikal horizontal, semuanya vertikal horizontal. Dan kelima, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, vertikal horizontal, benar dan kudus di hadapan Tuhan maupun benar dan kudus di hadapan manusia, sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Dan kalau Tuhan panggil, kata firman Tuhan, orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian lagu lama ini. Dari saya masih sekolah minggu 60 tahun yang lalu, saya sudah tahu lagu ini. Kita mau baca firman Tuhan Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Yesus memberikan suatu perumpamaan, atau Yesus menjelaskan tentang seorang yang kaya yang mati, akhirnya dia masuk di dalam sengsara maut. Tapi Lazarus yang miskin, dia di pangkuan Abraham di sorga. Sebab kita semua menjadi suatu pertanyaan. Semua di dunia akan berakhir. Tapi sebelum berakhir, mari kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau hidup kita memiliki 5 karakter tadi. Memiliki cinta kasih, vertikal horizontal. Memiliki sifat taat, vertikal horizontal. Memiliki sifat rendah hati, vertikal horizontal. Memiliki sifat setia, vertikal horizontal. Dan memiliki hidup kebenaran dan kelurusan ilahi, vertikal horizontal. Dan kita hidup layak berkenan sama Tuhan. Jika mati pergi kemana, ke surga atau ke neraka? Surga senang selamanya, neraka sangat susah. Jika mati pergi kemana, ke surga atau ke neraka? Haleluya. Saya mau masuk ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang fasik, kata firman Tuhan, akan masuk ke neraka. Jika mati pergi kemana, ke surga atau ke neraka? Mari kita semua cinta Tuhan Yesus dan taat melakukan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali aja, dan sesudah itu dihakimi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan dalam tangan pula. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sucikan malam ini Bapa. Kami rindu untuk baca firman Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Kami mau setia, kami mau cinta Yesus, kami mau taat, kami mau rendah hati seperti Engkau Bapa. Kami mau setia seperti Tuhan Yesus setia. Dan kami hidup di dalam kebenaran, kekudusan ilahi. Hidupku dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Hidupku layak berkenan, menyenangkan hati Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur. Oh Bapak Ibu bisa dipelihara memasuki di bulan Juni. Sebelum kita berbaring tidur, ini anugerah Tuhan. Biar kita mau jaga kesetiaan kita. Yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya suatu hari kelak kita masuk, berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Ini nomor satu. Kekristenan ada Kristus di situ. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau hidupku serupa dengan Kristus. Mari kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Amin, benar. Mati satu kali, kalau sampai mati dua kali, berarti habis mati bangkit lagi. Wow, saudara. Mereka bisa seenak-enaknya, saudara. Hidup, dia pikir bisa mati dua kali, mati dan hidup. Pasti yang sekali dia akan main dosa seenak-enaknya. Dipermainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak mengerti demikian. Hidup satu kali. Menentukan kualitas hidup saat ini ditentukan dengan kualitas hidup kita masa lalu. Saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan kalau saya dari awal bandel. Tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat akan panggilan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita meresponi. Kita mau taat, kita mau cinta. Dan kita mau rendah hati. Dan kita mau setia. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan ilahi. Amin. Kembali kepada firman Tuhan berurutan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya bisa setia terus baca Alkitab. Selama kita hidup, isilah hidup itu dengan perkara-perkara surgawi. Ya, bukan perkara dunia Bapak Ibu. Kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2:17, dunia akan lenyap. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus mari kita baca firman Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 19-31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Ya, jadi memang kalau orang berjubah ungu, orang Yahudi, saudara, dia orang kaya, saudara. Ya, jubah ungu. Ya, dan ada dua orang nih, saudara. Ya, satu orang kaya, satu orang miskin. Ya, orang kaya hidup di dalam kemewahan, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi dijelas-jelas di sini perbedaannya. Bersukaria dalam kemewahan, dalam kedagingan, dalam keduniawian. Ya, terus ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara ia mendengar sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lihat nih saudara. Ya, Tuhan jelaskan ada seorang yang satu mati masuk di dalam sengsara alam maut. Dan kedua Lazarus masuk di dalam pangkuan Abraham. Jelas ini.
Karena hidupnya di dalam kedagingan. Maka ini contoh Bapak Ibu. Kalau kita sangat diberkati, jangan hidup dipimpin oleh kedagingan. Jangan hidup berfoya-foya kemewahan dunia-dunia. Pikiran dunia-dunia tidak hidup menurut firman Tuhan. Lihat akibatnya. Ya, jadi semua ada konsekuensinya. Sesuai dengan firman Tuhan, mati manusia hanya satu kali. Setelah akan dihakimi. Dan ternyata mereka masuk di dalam sengsara maut. Tapi Lazarus masuk di dalam pangkuan Abraham. Ya, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala. Coba kesakitan sengsara. Mari kita membuat kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan dipimpin oleh kedagingan. Yang upah dosa maut. Tapi kasih karunia Tuhan membawa kita kepada kehidupan kekal. Ya. Ayat 5. Tapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Lihat ini. Segala yang baik selama hidupmu. Hidup di dalam kedagingan. Ya. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan. Dan kau sangat menderita. Menderita, saudara. Ya. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari situ kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi kalau sudah selesai di dunia ini, ya menentukan sekali kalau sudah masuk ke seram maut, tidak ada waktu pertobatan. Ya jelas ini firman Tuhan loh saudara. Ya, nggak adalah waktu bertobat, minta ampun lagi, ya, minta air saja dari kasih, nggak dapat, so. Karena ada suatu jurang yang terseberangi. Jelas nih firman Tuhan membawa kita sudah jelas. Mari, selama kita hidup, hiduplah benar di hadapan Tuhan, ya. Terus berikutnya, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dan orang mati. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi jelas saudara ya. Hidup menentukan sekali. Hidup mau benar di hadapan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Atau hidup menurut kedagingan saudara. Tidak bisa saudara. Saya tidak mengatur Tuhan. Tidak bisa. Makanya Abraham tidak bisa diatur-atur itu. Jadi justru selama hidup. Ada kata firman Tuhan, kata Abraham, mereka kesaksian, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Berarti ada firman Tuhan. Selama kita hidup sudah ada Alkitab. Mari Alkitab firman Tuhan menjadi acuan buat kita, menjadi pegangan buat kita, supaya kita hidup menurut firman Tuhan. Jangan bandel saudara ya. Sebab firman Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36, keselamatan itu, kalau menurut saya ini ada kepercayaan, iman, dan taat saudara. Ya, kalau saudara tidak taat, taat itu bicara semua aspek. Semua aspek yang ada dalam kitab, kita belajar taat. Orang bisa taat kalau hidupnya rendah hati. Ya, kalau tidak rendah hati mana bisa taat. Dan kalau rendah hati taat, mari kita menjadikan diri kita setia. Ada 5 poin yang saya sampaikan. Mari kita lakukan saudara. Dalam Yohanes pasal 3:36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya dan taat baru mendapat hidup kekal. Percaya baru kekal, tapi kalau tidak taat, ada murka, berarti sama aja. Berarti percaya kalau tidak taat, tidak terima hidup yang kekal. Kalau mau sama surga selamat, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kan dia yang punya surga. Dia yang sudah tebus dosa kita. Akui pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 14 ayat 12, ya, iman hanya kepada Yesus. Ini ayatnya ada saudara, ya. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah
dan iman kepada Yesus. Menuruti perintah Allah berarti taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada perintah-perintah dari Tuhan Yesus, dan iman kepada Yesus. Maka kita dikatakan, mari kita mau tekun. Ada 3 poin ya. Ketekunan Roh Kudus berarti kita mau setia, kita mau tekun. Yang pertama, dan kita mau taat ya kepada Tuhan Yesus. Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena di dalam Alkitab, saudara, saya bicara hanya Alkitab ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kaulung langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini membuat kita harus takut kepada Tuhan. Karena di dalam Lukas 12 ayat 5 ya, takut hanya kepada Dia yang bisa memasukkan ke surga dan neraka, saudara. Saya mau baca Lukas pasal 12 ayat 5. Demikian firman Tuhan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketakutilah Dia. Amin. Kita mau takut kepada Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, berarti hidup taat. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Ada 5 poin ya saudara. Ya, jangan lupa saya melaksanakan 5 poin ini. Cinta kepada Tuhan Yesus, cinta kepada sesama, dan taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada sesama. Jangan menjadi bandel, jangan melanggar hukum. Ya. Yang ketiga, rendah hati kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama juga harus, jangan sombong. Keempat, kita mesti setia kepada Tuhan Yesus, juga setia baik kepada saya menjadi seorang gembala hamba Tuhan, setia kepada domba-domba. Saling setia kepada istri, kepada suami, kepada anak. Mari kita saling setia. Dan kelima, hiduplah di dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup. Tanpa Yesus tidak bisa sampai kepada Bapa. Dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa ketemu sama Tuhan. Hendaklah kamu kudus, akan aku kudus. Dalam 1 Petrus 1:15. Itu mari kita mau hidup serupa dengan Kristus. Lakukan kehendak Allah. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jika mati pergi kemana, ke surga atau ke neraka, aku masuk ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus, setia dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari mau berjaga dan berdoa. Dan yang kedua, ikuti firman Tuhan. Mari kita mau berkenan sama Tuhan. Jangan sampai kita hidup di dalam kedagingan, berfoya-foya kemewahan duniawi seperti orang kaya. Tuhan jelas di sini. Kalau hidup tidak taat, ikuti dunia. Kata firman Tuhan, 1 Yohanes 2:17, dunia akan lenyap, tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Mari suatu hari kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, kita mau taat, kita mau cinta Yesus, kita mau taat, kita mau rendah hati, kita mau setia dan hidup di dalam kebenaran kekudusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.